biasanya banyak yang struggle di sini. Kayaknya aku nggak bisa deh karena ada pencapaian kan. Tapi yang harus kalian tahu untuk pencapaian akademik dan non akademik itu nggak melulu tentang prestasi. Halo Marsians, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat ya. Selamat datang di Marscast kita yang spesial kali ini yang menginspirasi, memberi motivasi, dan tentunya memperluas wawasan kita. Sebelumnya, perkenalkan, aku Nadia Melisa Fitri dari Departemen HRD yang akan menemani teman-teman semua pada episode kita kali ini. Nah, tema Marscast kali ini menarik banget loh dan tentunya bermanfaat. Jadi, tema kita kali ini adalah tentang IISMA. Dalam episode ini, kita akan menggali beberapa pengetahuan dan pengalaman nyata dari ISMA Urdinya langsung nih. Dan sekarang, aku udah ditemenin langsung oleh guest star kita yang cantik banget dan tentunya berprestasi. Nah, di sini udah ada Kak Misal Valeri yang akan memberikan pengetahuan dan juga informasi-informasi penting tentang IISMA. Nah, bagaimana keseruan podcast kita kali ini? Stay tune ya! Halo Kak Misel. Halo Nadia. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Eh, Boleh nggak nih Kak, perkenalan dulu nih untuk menyapa teman-teman sekalian. Boleh. Halo semuanya, kenalin nama aku Michelle Valeri. Aku mahasiswa aktif dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro, program studi D4 Teknik Telekomunikasi. Wah, salam kenal Kak. Kakak nih lulus di mana nih Kak? Univ mana? Kalau kemarin aku alhamdulillah lulus di Tsinghua University of Science and Technology di Taiwan. Wih, keren banget nih. Menurut Kakak sendiri, apa sih Kak program IISMA itu? Mungkin mulai dari kepanjangannya dulu ya. Jadi IISMA ini merupakan Indonesian International Students Mobility Awards, di mana program beasiswa IISMA ini merupakan bagian dari kampus Merdeka atau MBKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek. Dan juga program beasiswa IISMA ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa sarjana maupun vokasi untuk bisa merasakan bagaimana sih kuliah di luar negeri selama 1 semester. Wih, apa sih Kak yang membuat Kakak tuh tertarik untuk ikut program IISMA ini? Oke, jadi kalau yang buat aku tertarik dalam ikut program IISMA ini, itu karena dia ini beasiswa student exchange yang emang fully funded ya, full scholarship. Karena jarang kan kita tuh ketemu beasiswa yang kayak itu untuk student exchange. Dan juga keuntungan dia ini full konversi untuk ke SKS mata kuliah. Wah, boleh nggak sih Kak di-spill nih atau dikasih tahu kriteria apa aja nih yang harus kita penuhi biar kita itu bisa ikut program ISMA ini? Kalau untuk kriteria umumnya, yang pasti dia tuh harus WNI, dan juga maksimal semester 4 untuk D3, dan juga minimal semester 4, maksimal semester 6 untuk D4. Terus juga maksimal umurnya itu adalah 23 tahun, dan untuk IPK-nya itu sendiri minimal 3,0, dan juga kita tuh harus melampirkan sertifikat IPT. Nah, mungkin kalau untuk persyaratan lengkapnya itu bisa langsung dicek di web IIS. Bagaimana nih Kak tahapan seleksi dari IISMA itu sendiri dan juga sistem prosesnya itu dilakukan gimana Kak? Kalau yang pertama kali itu ada seleksi administrasi. Jadi di sini kita tuh diminta melengkapi profil dasar kita di web IISMA. Terus untuk administrasi itu ada 2 poin penting menurut aku sendiri, itu ada esai sama IPT. Nah, kalau untuk IPT ini kita tuh bisa ikut TOEIC, TOEFL, Duolingo maupun IELTS. Nah, untuk skor minimalnya itu mungkin bisa langsung dicek di web IISMA-nya. Nah, kalau untuk esai itu kemarin ada 4 macam esai. Yang pertama itu pencapaian akademik dan non akademik. Proses kita dapetin pencapaian itu gimana. Nah, biasanya banyak yang struggle di sini. Kayaknya aku nggak bisa deh karena ada pencapaian kan. Tapi yang harus kalian tahu untuk pencapaian akademik dan non akademik itu nggak melulu tentang prestasi. Di sini kita tuh bisa melampirkan nih pencapaian kita dalam organisasi itu apa aja sih yang kita lakuin, proses pengembangan diri kita. Dan juga untuk akademik itu kan bisa dari pelatihan kita, kegiatan kita di luar kampus, kayak pelatihan, bootcamp akademik, dan juga kayak kegiatan yang kita lakuin di lab itu bisa kita cantumin di pencapaian akademik. Terus yang kedua itu ada outline how plan to engage ke masyarakat lokal dan internasional di sana. Gimana sih cara kita menjalin silaturahmi yang baik dengan mereka?
Terus yang ketiga itu tentang kesulitan akademik. Kita tuh ceritain kesulitan akademik yang sedang kita hadapi atau yang pernah kita hadapi. Terus gimana sih cara kita menghadapi itu, how to face it. Terus yang keempat itu kontribusi kita saat kembali lagi ke Indonesia itu apa. Wah, jadi ada banyak nih beberapa tahapan yang harus kita penuhi. Nah, untuk lulusannya sendiri itu kan, misalnya kita udah lulus nih Kak, kita tentunya milih universitas dong. Nah, itu sistem pemilihan universitasnya gimana nih Kak? Kalau untuk sistem milih univnya itu dari setelah kita dinyatakan lolos seleksi administrasi, nanti kita diminta untuk memilih 3 universitas. Itu boleh di negara yang berbeda. Itu kalau tahun aku. Nah, di sini sebisa mungkin kita tuh konsultasi nih sama kaprodi kita. Biar nantinya itu mudah buat konversi nilai kita Wah, saat kita pulang ke sini nanti. nah yang kita ketahui kan Kakak ini di luar negeri, tentunya pasti ada kurun waktu tertentu nih selama Kakak menjalani ISMA itu sendiri. Itu berapa lama sih Kak? Kalau biasanya itu 1 semester mungkin 4 sampai 5 bulan. Hmm. Nah, untuk mata kuliah sendiri itu sama nggak sih Kak sama di Indonesia atau ada mata kuliah tertentu yang harus Kakak jalanin? Kalau mata kuliah di sana itu nggak linear sama program studi, tapi nyangkut sama jurusan. Yang pertama itu ada solar energy, introduction to solar energy. Di sini aku belajar tentang energi surya, belajar solar panel. Terus yang kedua itu mungkin nggak sejalan sama prodi, itu tentang business communication and presentation. Jadi kita di sini diminta buat presentasi gimana sih cara penyampaian yang baik. Jadi kita tuh harus presentasi terus, jadi kelihatan progres kita dari pas awal masuk kelas dan sampai di akhir kelas itu. Terus yang ketiga itu ada introduction to science and technology of energy and power. Terus selain sit in class itu ada juga program di lab. Jadi kita tuh nge-lab ngerjain project di situ sebagai pengganti kita magang di sini. Jadi untuk teman-teman jangan takut ya, ternyata mata kuliahnya masih nyangkut nih sama jurusan kita sebelumnya. Nah, untuk SKS-nya itu bisa dikonversi nggak Kak sih? Dan terus sistem konversinya itu gimana? Oke, kalau untuk SKS, alhamdulillah aku sama teman-teman aku kemarin itu kita full konversi. Ya itu tadi karena pas saat milih univ itu sebisa mungkin konsultasi sama kaprodi kita biar dia mudah. Karena itu balik lagi ke kebijakan prodi. Wah, jadi masih bisa nih ya Kak Iya. ya konversi SKS. Nah, untuk kontribusi sendiri itu ada nggak sih Kak kontribusi apa yang harus kita berikan nih setelah kita jadi ISMA Urdi ini? Kalau kontribusi itu kan pas wawancara, jadi kita tuh ditanya kontribusi apa sih yang kita bakal berikan pada saat kita kembali di Indonesia. Nah, aku kemarin untuk kontribusinya itu adalah transfer ilmu. Jadi di sana kemarin aku belajar tentang antena, tentang pokoknya perkembangan tentang teknologi, terutama di 5G kan. Nah, jadi di sana aku dapat buku paket gitu, itu aku kasih ke prodi dan juga sempat ikut beberapa pelatihan tuh di sana. Itu kan dapat materinya kan PDF filenya. Nah, itu jadi itu aku kirim ke prodi biar bisa jadi bahan ajar untuk mahasiswa sama dosen di prodi. Wah, jadi bermanfaat nih Kak ya bagi orang lain, bukan cuma di kita Iya. sendiri. Keren banget nih. Nah, selama Kakak di ISMA itu ada nggak sih Kak tantangan-tantangan yang Kakak hadapi nih, mulai dari pendaftaran sampai diterima? Oke, kalau untuk tantangan itu mungkin di bahasa Inggrisnya ya, karena kemarin aku terakhir yang emang kursus bahasa Inggris itu kelas 1 SMA itu pun cuma 1 term. Dan tiba-tiba kan harus tes ikut TOEIC atau TOEFL. Terus juga kalau tantangannya itu mungkin dibuat esai. Dibuat esai itu kan kita diminta untuk diskusi atau ceritain gimana cara kita dapat pencapaian akademik itu. Pokoknya cerita sesuai apa topik yang diberikan di ISMA itu. Nah, di situ kan yang namanya cerita tuh kan pasti panjang banget kan. Sedangkan di kolom itu cuma disuruh 150 atau 200 kata kayak itu. Itu kan susah kan buat ngeringkasnya dan juga itu dalam bahasa Inggris. Jadi kita tuh harus benar-benar perhatiin grammarnya, tata tulis kita juga. Itu sih hambatannya. Jadi perlu persiapan ya Kak Iya. sebelum kita daftar. Nah, kita ke part yang paling sering banget ditanyain oleh teman-teman nih. Ada nggak sih Kak tips and trick nih agar kita itu bisa lolos IISMA? Boleh nih Kak dikasih tahu ke teman-teman sekalian. Kalau untuk tips and trick, yang pertama itu mungkin kalian harus kenalin dulu diri kalian, kelemahan dan kelebihan kalian. Karena itu penting banget buat nunjang esai sama CV kalian. Terus yang kedua mungkin itu mahir dilatih terus kemahiran bahasa Inggrisnya. Karena itu adalah poin penting banget dalam penilaian di ISMA ini. Kita kan untuk tes, wawancara
buat esai itu kan dalam bahasa Inggris, dan juga pas kita jalani di sana itu kan dalam bahasa Inggris. Terus yang ketiga itu mungkin strategi dalam milih univ. Kita harus konsul kakak prodi kita yang kayak kataku tadi sebelumnya, karena itu bakal berpengaruh banget buat konversi SKS kita nantinya. Dan juga yang terakhir mungkin lebih persiapan diri pada saat wawancara. Karena saat wawancara ini bisa mungkin kita tuh harus be yourself. Dimanapun sikonnya mau nervous segala macam, kita harus be yourself, kita harus jujur, dan juga kita harus percaya diri. Kenapa? Biar pewawancara ini kagum sama kita. Nah, sekarang nih boleh nggak sih Kak kasih nih motivasi atau pesan dari Kakak buat teman-teman sekalian? Oke, kalau pesan dari aku, jangan takut buat coba, jangan takut buat bermimpi. Challenge yourself, tantang diri kalian sendiri, kalian harus tetap semangat. Karena sebesar apapun effort kalian ikut IISMA, kerja keras kalian itu nggak bakal sebanding dengan apa yang bakal kalian dapat di sana. Kalian dapat di sana tuh jauh lebih berharga daripada apa yang kalian lakuin. Pokoknya semangat. Wih, keren banget nih motivasinya. Makasih ya Kak. Nah, teman-teman, gak terasa nih ya, kita udah berada di ujung acara kita. Dan sudah banyak banget nih hal-hal yang udah kita bahas sama Kak Misel tentang IISMA ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa program IISMA ini itu keren banget dan tentunya bermanfaat. Nah, bagi teman-teman semua yang jika memiliki kesempatan untuk mengikuti program ini, jangan ragu untuk ikut dan juga jangan lupa persiapannya ya. Terima kasih banyak nih buat Kak Misel karena sudah mau berbagi pengalaman dan juga pengetahuan serta udah menemani kita semua di Mars Podcast kita kali ini. Nah, semoga informasinya juga bisa bermanfaat ya bagi kita semua serta kebaikan dari Kak Misel nih bisa kembali lagi nih ke Kak Misel. Amin. Sebelum kita tutup, gimana kalau kita tagline dulu nih Kak? Jadi ada dua tagline. Yang pertama itu ada tagline UKM Mars. Kalau aku bilang UKM Mars, itu tagline-nya Innovation for the Future. Dan kalau misalkan aku bilang Marscast 2023, itu tagline-nya Explore and Inspire. Oke, jadi kita langsung aja nih tagline-nya. UKM Mars, Innovation for the Future. Marscast 2023, Explore and Inspire. Wih, thank you Kak. Aku Nadia Melisa Fitri dan semua kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah membersamai kita dari awal hingga akhir podcast ini. Semoga informasi yang kita berikan tadi bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman boleh banget nih untuk like, comment, share, atau bahkan subscribe video ini. Nah, sampai jumpa di episode Marscast selanjutnya. See you!